Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita akan bicara sedikit santai tentang salah satu fenomena yang biasanya dialami oleh teman-teman semua penderita narcissistic abuse, terutama para survivor. Artinya begini, untuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah mulai menegakkan diri kalian setelah kalian dulu mengalami abuse yang luar biasa ketika kalian menjalin hubungan dengan seorang narsistik, gitu ya. Jadi kita sedikit flashback, kita tahu bahwa dulu misalnya kalian nggak punya pengalaman apa-apa, tidak mengetahui apapun tentang seorang narsistik, kemudian kalian menjalin hubungan dan ternyata dia seorang narsistik, kalian menjalin sebuah hubungan yang sangat abusive, walaupun diawali dengan sebuah love bombing yang luar biasa, dan kemudian semuanya hancur berantakan. Hampir segala aspek dalam kehidupan kalian itu hancur lebur, gitu ya, dalam tanda kutip. Tetapi kemudian kalian mulai merangkak perlahan-lahan, kalian mulai membangun kembali kehidupan kalian sedikit demi sedikit, sekeping demi sekeping, dan mungkin kalian sampai pada hari ini dan menonton video ini. Tetapi kita tahu, trauma itu tetap trauma, dan trauma itu nggak mudah untuk disembuhkan. Nah, salah satu trauma yang paling banyak dialami oleh para penderita narcissistic abuse itu kan adalah trust issue. Artinya adalah ketika kalian berkata bahwa, "Abang, bagaimana cara saya untuk memulai sebuah hubungan yang baru kembali dengan seseorang yang mungkin saja menjadi pasangan saya? Sulit untuk percaya kepada seseorang gitu ya, bahwa saya akan mempunyai sebuah hubungan yang baik ataupun berkualitas gitu ya. Ketika kamu dulu mengalami trauma yang luar biasa, di-abuse oleh seorang narsistik gitu ya. Ini membuat pandangan kamu seluruhnya berubah. Kamu menjadi sulit mempercayai orang, kamu sulit mempercayai bahwa sebuah hubungan bisa saja membawa kebahagiaan buat kamu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini? Dan sebenarnya nggak banyak nih akan saya bicarakan, karena saya hanya akan memberikan satu pertanyaan tambahan kepada teman-teman untuk mencoba sedikit merubah sudut pandangnya teman-teman ketika kalian mengalami hal-hal seperti ini. Nah, sekarang dengan asumsi bahwa mungkin saja kalian saat ini sudah bertemu dengan seseorang, di mana kalian mungkin punya keinginan untuk menjalani hubungan dengan orang tersebut. Tetapi sekali lagi, trauma mungkin saja menghambat langkah kalian. Di dalam diri kalian, kalian dipenuhi dengan pertanyaan bahwa, apakah ini orang benar-benar baik? Apa jaminan kalau dia nggak akan abusive? Bagaimana kalau ternyata dia adalah seorang narsistik? Bagaimana kalau ternyata hubungan ini akan berlangsung seperti saya dulu? Gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa membuat saya yakin? Apa hal yang bisa meyakinkan saya untuk melangkahkan diri untuk menjalin hubungan kembali dengan orang tersebut? Oke? Nah, teman-teman, saya nggak punya jawaban untuk pertanyaan itu sebenarnya. Untuk menghadapi trust issue yang kita punya, itu kan punya pembahasannya sendiri gitu ya. Saya mau mencoba merubah sedikit sudut pandang teman-teman dengan satu pertanyaan tambahan. Ketika kalian mencoba menjalani kembali sebuah hubungan dengan seseorang yang mungkin saja bisa jadi pasangan kalian, selain pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin memenuhi isi pikiran kalian, ajukan satu pertanyaan lagi. Lah, ternyata hubungan ini tidak berjalan dengan baik, bila ternyata dia adalah seseorang yang abusive, bila dia ternyata adalah seorang narsistik, bila hubungan ini berjalan seperti yang dulu saya alami, apakah saya punya kekuatan untuk melangkah pergi? Apakah saya punya kekuatan untuk move on dari hubungan ini? Apakah saya punya kekuatan untuk melindungi diri saya dari hubungan ini? Kenapa saya menganjurkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan ini? Jadi gini, jawaban pertanyaan ini kan sebenarnya bisa ya, bisa tidak. Mungkin ada dari teman-teman yang akan berkata bahwa saya juga nggak tahu bang jawaban pertanyaan tersebut. Tetapi sebenarnya pertanyaan ini saya ajukan kepada teman-teman untuk menyadarkan teman-teman semua bahwa seharusnya jawaban pertanyaan itu adalah iya. Bila hubungan ini adalah sebuah hubungan yang tidak berjalan baik dan abusive, saya bisa move on dari hubungan ini. Saya bisa survive dari hubungan ini. Kenapa? Kan teman-teman harus tahu bahwa bila teman-teman sampai di video ini, bila teman-teman sampai di channel ini, bila teman-teman sudah melewati fase-fase yang kemarin kalian alami dengan si narsistik, bila saat ini kalian sudah berdiri tegak menyusun keping-kepingan kehidupan kalian, artinya bahwa
kalian itu sudah berbeda dengan diri kalian yang dulu. Kalian itu sudah jauh lebih kuat daripada diri kalian yang dulu, gitu. Artinya menjadi lebih kuat itu adalah bahwa sekarang kalian mungkin jauh lebih tahu tentang apa itu narsistik. Kalian jauh lebih tahu bagaimana cara menghandle situasi ketika keadaan menjadi buruk. Kalian sekarang mungkin saja punya rentang toleransi yang jauh lebih sedikit untuk tindakan-tindakan abusif yang mungkin dilakukan oleh pasangan kalian. Kalian mungkin saja punya kemampuan untuk melihat red flag jauh lebih baik daripada diri kalian yang dulu. Artinya adalah bahwa kalian itu sebenarnya jauh lebih kuat. Gitu. Hal ini yang sebenarnya harus kalian temui dalam diri kalian. Gitu. Ketika kalian mengajukan itu pertanyaan kepada diri kalian, yakinkan kepada diri kalian bahwa saya jauh lebih kuat kok sekarang. Gitu. Kalaupun ternyata takdir menghantarkan saya di dalam sebuah hubungan yang abusive, kembali, gitu ya, saya pasti punya kekuatan yang jauh lebih kuat untuk menghadapi ini. Gitu. Lebih daripada diri saya yang dulu, karena saya punya pengalaman lebih. Gitu ya. Ada yang bilang bahwa apa yang nggak membunuh kamu itu akan bikin kamu kan jauh lebih kuat. Jadi ketika misalnya kalian ragu untuk memulai sebuah hubungan, gitu ya, kalian butuh meyakinkan diri, cari itu dalam diri kalian sendiri. Ajukan pertanyaan, bertanyalah kepada diri kalian, apakah saya bisa survive enggak? Bila hubungan ini ternyata tidak berjalan dengan baik. Dan bila kalian punya keyakinan bahwa saya bisa survive, artinya mungkin saja kalian sudah siap. Sedikit pesan buat teman-teman semua, menjalani hubungan dengan seorang narsistik itu membuat pandangan kita tuh menjadi berubah terhadap dunia. Kita merasa bahwa dunia ini mungkin saja dipenuhi oleh semua narsistik. Kamu merasa mungkin nggak akan ada orang-orang yang akan bisa mengerti kalian kembali. Gitu. Kalian mungkin merasa bahwa dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang abusive. Gitu. Tapi teman-teman, itu nggak benar. Gitu ya. Narsistik itu banyak, tetapi orang-orang baik itu juga banyak. Dan setiap orang, termasuk kalian, punya hak dan kesempatan yang sama untuk menemukan orang-orang baik tersebut. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.